Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu jamaah Masjid Nurul Qalbi yang dimuliakan Allah, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongannya lah kita masih bisa hidup dalam ketaatan kepada Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah dan rahmatnya, maka berat rasanya kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Ya, kalaulah bukan karena pertolongan Allah dan rahmatnya, maka kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Siapa yang rugi itu? Orang yang rugi itu adalah orang yang tidak beriman, lalu beramal soleh, kemudian tidak saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ya, itulah surah Al-Asr menggambarkan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka mudah-mudahan ketaatan kita ini menjadi sebab Allah memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Ibu jamaah Masjid Nurul Qalbi yang dirahmati Allah, tema kita adalah kepergian yang tak direncanakan. Rasulullah SAW sudah menyampaikan jauh 1400 tahun yang lalu. Ada kata-kata yang sangat terkenal, kullukum musafirun. Kalian itu semuanya musafir. Makanya tema ini kalau kita lihat di perjalanan, saya hidup di jalan, saya lebih sering di jalan. Ya, tiap hari di jalan. Saya perhatikan manusia itu ada saja aktivitasnya. Betul enggak? Iya, itu tol isinya mobil lagi, mobil lagi. Itu isinya manusia lagi, manusia lagi. Terus selalu ada aktivitas pergi ke sana, ke sini, ya, untuk melakukan aktivitas. Ada yang cari nafkah para suami, ada yang ke majelis taklim para ibu, ada yang ke sekolah, mahasiswa ataupun anak-anak sekolahnya. Semua itu dalam rangka bergerak. Karena manusia diciptakan ini, tanda kehidupan itu adalah bergerak. Kira-kira ketika manusia itu punya perjalanan, yang cari nafkah, yang ngaji, yang sekolah, kira-kira punya rencana atau tidak? Punya ya. Apa rencananya? Ya macam-macam. Suami cari nafkah, ya karena punya rencana nanti mudah-mudahan bisa membangun rumah yang nyaman ditempati. Itu rencana ke depan tuh ada. Bahkan ada istilah keluarga berencana. Ya, ibu yang melakukan perjalanan pagi hari ini datang ke Nurul Qalbi, apa rencananya? Nuntut ilmu. Bahkan dari tadi malam sudah punya rencana itu. Besok mau ngaji ke Nurul Qalbi. Tapi di sini ada diskon. Subhanallah. Tapi ngaji aja deh. Kalau diskon mah nanti kapan lagi juga ada. Nah, itu semua manusia memang tidak lepas daripada aktivitas. Khususnya berjalan atau dikatakan safar. Kullukum musafirun kata Nabi. Sampai kapan? Sampai kaki kalian menginjak surga. Kalau kakinya sudah di surga, berhenti menjadi seorang musafir. Jadi yang masih di alam kubur, musafir. Yang masih di akhirat nanti, musafir. Yang masih di atas sirat, musafir. Bahkan yang masuk neraka, naudzubillah, ya, kalau dia transit misalnya, itu juga musafir.
Nanti akan berhenti ketika sudah menginjak surga. Ya. Tapi ibu yang dirahmati Allah, kita semua ini punya rencana kita melakukan safar perjalanan. Ada satu perjalanan yang pasti kita akan lewati dan kita pasti akan merasakan semua itu. Yaitu kepergian kita yang mungkin kita tidak rencanakan. Apa namanya? Kematian. Ya, kematian itu tidak ada orang rencana kematian, saya mau rencana matinya besok pada subuh enak kayaknya. Subhanallah. Memang tidak bisa direncanakan. Tapi sesuatu yang tidak bisa direncanakan juga harus direncanakan. Ini agak bingung nih. Sesuatu yang tidak bisa direncanakan harus direncanakan. Kenapa? Karena ini kepastian. Kepergian yang tidak direncanakan adalah kematian dan ini kepastian. Maka walaupun tidak direncanakan, kita tetap harus punya rencana. Pertanyaannya, memang bisa mati direncanakan? Apa yang kita rencanakan dari kematian? Apa yang kita rencanakan? Kalau bicara waktu dan tempatnya kita tidak bisa. Wa mata dari nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di atas bumi mana maut akan menjemput. Gak ada yang tahu. Kalau dari tempat kita juga tidak bisa memilih. Terserah Allah. Tempat Allah yang punya aturan. Waktu Allah yang punya aturan. Makanya ada ulama Nusantara wafatnya di Timur Tengah, di kota Mekah. Namanya Kiai Haji Maimun Zubair. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Saya pernah ziarah ke makam beliau. Alhamdulillah. Tahadduts bin nikmah. Satu-satunya makam yang ada tulisan di maklah. Kecil tulisannya Kiai Haji Maimun Zubair. Supaya memudahkan jamaah Indonesia untuk ziarah kepada beliau. Itu rahasia Allah. Orang Jawa wafatnya di Tanah Suci Mekah. Ada ulama dari Madinah wafatnya di Jakarta. Syekh Ali Jaber. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Ya, tidak bisa merencanakan tempat dan waktunya. Tapi ada yang bisa kita rencanakan dari kematian, yaitu keadaannya. Kita ingin dimatikan dalam keadaan terbaik, namanya husnul khatimah, atau na'udzubillah, jangan-jangan diwafatkan su'ul khatimah. Inilah yang bisa kita rencanakan. Dalilnya mana? Al-Quranul Karim, surah Ali Imran 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lihat ibu, ayat ini menarik. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Pertanyaannya, kematian itu kan rahasia Allah, ya. Allah yang tahu, tapi kenapa kita dituntut jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim? Seolah-olah kita bisa memilih. Iya kan? Seolah-olah kita punya pilihan. Oh, wafatnya muslim, wafatnya tidak muslim. Artinya kematian dalam keadaan terbaik atau keadaan buruk, kita punya rencana yang kita pilih. Mana yang kita inginkan? Kita ingin yang husnul khatimah. Nah, ibu yang dirahmati Allah, sekarang, bagaimana cara untuk merencanakan kepergian yang tak direncanakan itu? Supaya kepergiannya betul-betul kepergian yang terindah. Subhanallah. Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, kata para alim ulama, yang pertama, zikrul maut. Ini caranya. Yang pertama, zikrul maut. Apa zikrul maut? Mengingat kematian itu sendiri. Ya, kenapa penting untuk mengingat kematian? Yang pertama itu tuntutan seorang muslim. Rasulullah SAW mengatakan, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyak mengingat sang pemutus kelezatan.
Memang kematian itu memutuskan kelezatan. Ketika kematian itu datang, dia tidak peduli kita sedang bahagia, ya kan? Kita sedang naik jabatan, sedang naik karirnya, kita sedang berduka atau kita sedang bersedih hati, sedang merasa kecewa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah datang kematian, sudah datang, tidak bisa ditunda, tidak bisa dipercepat. Makanya orang yang mengingat mati, dia akan mempersiapkan kematiannya. Jadi tujuannya kita mengingat kematian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya kita punya persiapan, Ibu. Ibu yang dirahmati Allah. Memang apa yang Allah berikan ketika kita mengingat kematian? Kata para ulama, yang pertama, orang yang ingat mati itu dia akan takjilut taubah, segera taubat. Dia tidak menunda-nunda taubat. Dia tahu dirinya adalah manusia yang banyak salah dan banyak dosa. Karena Allah mensifati manusia itu al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Makanya karena dia sadar dirinya punya salah, punya lupa, dia segera taubat. Ini yang pertama, orang yang ingat mati pasti akan mudah untuk bertaubat kepada Allah. Jadi pemahaman terbaliknya, kalau kita susah taubat, jangan-jangan lupa mati. Ya, kalau susah taubat, jangan-jangan kita lupa dengan kematian. Yang kedua, orang yang mengingat mati, qanaatul qalbi, hatinya itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Tidak mengeluh, ya, tidak merasa kurang. Apa yang Allah berikan itulah yang disyukuri karena dia mengingat kematiannya. Semakin banyak yang diberikan akan semakin banyak yang dipertanggungjawabkan. Makanya dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Supaya Allah tidak berat untuk meminta pertanggungjawaban. Orang kalau ingat mati itu kan sebenarnya semakin banyak yang dia miliki, dia semakin berpikir, takut. Karena hisab itu berat, hisab itu lama. Seorang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah minta kepada Rasulullah saat itu. Ya, Rasulullah bermimpi, bukan minta kepada Rasul, tapi Rasul pernah bermimpi melihat Abdurrahman bin Auf tertatih-tatih dengan hartanya. Karena memang sahabat yang dikenal kaya. Sampai Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dalam riwayatnya meminta miskin. Gimana caranya supaya miskin? Dan ini doa Rasulullah. Rasulullah itu, ya Allah hidupkan aku miskin, wafatkan aku miskin, dan kumpulan aku bersama orang-orang miskin. Itu Rasul SAW. Nah, sehingga Abdurrahman bin Auf minta supaya dimiskinkan, tapi takdirnya kaya, ya tidak bisa. Allah sudah takdirkan kaya. Nah, tapi bukan berarti ini hal yang menakutkan bagi orang yang diamanahkan harta. Ya, kalau ada rasa cukup, maka hartanya itu akan barokah, cukup untuk bekal menuju akhiratnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang ingat mati akan semangat ibadah. Ya, semangat ibadahnya, Ibu. Kalau malas ibadah berarti lupa mati itu. Ya, kalau tidak pernah merasa cukup hatinya berarti lupa mati dia. Kalau dia tidak segera bertaubat, menunda-nunda taubat, berarti lupa mati. Jadi mengukurnya gampang. Saya termasuk orang yang sering mengingat kematian atau tidak? Ukurannya 3. Sering bertaubat, hatinya merasa cukup, lalu semangat dalam beribadah. Ini tanda-tanda orang mengingat kematiannya. Tapi mengingat mati itu tidak mudah. Kita akui. Siapapun seseorang ketika disuruh mengingat mati, dia tidak suka. Fitrahnya manusia itu benci kematian. Lagi muda-mudanya disuruh ingat mati. Nanti dululah kalau sudah tua. Lagi karir-karirnya kok disuruh ingat mati. Sedang maju usahanya disuruh ingat mati, nak mau. Sedang cantik-cantiknya, glowing-glowingnya suruh ingat mati, nak mau. Memang fitrahnya manusia itu, hawa nafsunya akan menolak dan membenci kematian. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam satu riwayat. Ada satu penyakit umatku nanti
penyakit akhir zaman namanya al-wahnu. Apa itu al-wahnu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci kematian. Ini satu pasang tidak bisa dipisahkan. Kalau sudah cinta dunia, pasti benci kematian. Karena kematian itu memisahkan dirinya dengan dunianya. Ya, dunia itu kan kalau orang beriman, dunia itu sebenarnya bagi dia penjara. Itu orang beriman itu. Jadi harus menjadikan dunia penjara. Artinya apa? Ada sesuatu yang dilarang, ini tidak boleh. Penjara itu kan ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tidak bebas. Makanya ada yang haram, ada yang syubhat. Yang haram, yang syubhat tinggalkan. Itu dunia. Sehingga orang-orang soleh, ya dulu para sahabat maksud saya, orang-orang soleh dulu para sahabat itu kalau dengar kata-kata wafat ibu, mereka senyum bahagia. Jadi kalau mendengar kata-kata kematian, mereka senyum bahagia. Kita kalau dengar kata kematian, senyum atau horor? Subhanallah. Aduh jangan dulu ya Allah. Aduh bekalnya belum cukup ya Allah. Aduh anak masih kecil. Tapi para sahabat tidak. Para sahabat mendengar kata kematian, bahagia, senyum. Bahagianya sahabat itu karena apa? Karena seolah-olah kematian itu seperti seseorang yang keluar dari penjara. Ibu kalau ada orang di penjara, lalu dibebaskan, dapat remisi, senang atau enggak? Senang kan? Nah itulah orang beriman. Memandang kematian itu seperti seseorang yang dibebaskan dari penjara. Makanya bahagia. Nggak ada orang keluar penjara. Ya Allah, kenapa keluar? Subhanallah. Kecuali memang orang ini orang cari makan gratis. Betah di penjara dia. Iya. Tapi bagi para sahabat, ketika mendengar siksa, neraka, atau azab, itu badannya seperti tidak bertulang. Gemetar. Ya. Ibu pernah badan seperti tidak bertulang? Presto. Tahu presto? Ya itu gambarannya tuh. Kalau mendengar siksa, neraka. Mendengar azab, kubur. Tapi mendengar kematian, bahagia, senang. Beda dengan orang kafir. Orang kafir mendengar kematian, tidak mau, takut. Kenapa? Karena bagi mereka, neraka itu penjara selama-lamanya. Bagi mereka, dunia itu surga. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Jadi orang yang tidak mau mengingat kematian, ya, selain mendapatkan kerugian 3 tadi, jadi malas ibadah, hatinya tidak merasa cukup, susah untuk taubat. Selain itu, dia memiliki penyakit cinta dunia dan benci dengan kematian. Kalau sudah cinta dunia, pasti benci mati. Ibu yang dirahmati Allah, ada satu kisah bagi orang-orang yang mencintai dunia. Coba lihat kisah ini. Dunia itu hanya membuat kita lupa dengan kematian. Kisah yang pertama ini cerita dari seorang seorang tabi'in. Seorang tabi'in namanya Wahab bin Munabbih. Beliau ini orang soleh. Dari mana kita tahu orang soleh? Saking solehnya, kalau sholat subuh, dia memakai wudhu sholat isyaknya. Coba, hebatnya ini orang. Sholat subuh, dia gunakan wudhu sholat isya. Kira-kira tidur atau enggak? Ya, kalaupun tidur, tidurnya tidak membatalkan wudhu. Ibu pernah melakukan ini? Sholat subuh, wudhunya pakai sholat isya. Jangankan sholat isya buat sholat subuh. Dari maghrib ke isya saja wudhunya 5 kali itu. Subhanallah. Saya pernah melakukan ini. Saya pernah. Jadi sholat subuh saya itu wudhunya dari sholat isya. Tapi isyanya 3:30. Subhanallah. Itu sudah mepet subuh itu ya. Tapi Wahab bin Munabbih ini tidak. Memang dari awal waktu sholat isya. Nah beliau ini ahli dalam literasi. Jadi semua suhuf, lembaran-lembaran, termasuk Injil, dia kuasai dan dia paham cerita-cerita di dalam suhuf ataupun Injil. Maka inilah ceritanya disampaikan. Seorang Nabi Isa dan Yahudi.
Nabi Isa dan Yahudi melakukan perjalanan. Ya, karena kisah ini juga tentang perjalanan. Jadi ini membawa bekal 1 buah roti untuk Nabi Isa dan 2 buah roti untuk Yahudi. Lalu jalan mereka berdua. Di dalam hatinya Yahudi ini dari awal jalan itu sudah tidak enak hatinya. Kenapa? Karena dia merasa membawa rotinya 2, Nabi Isa hanya 1. Apa yang dia pikirkan? Nanti kalau roti saya 2, rotinya Isa 1, kalau rotinya Isa habis, pasti 1 minta ke saya. Itu Yahudi, itu orang pelit begitu, Ibu. Maka ketika sedang munajat kepada Allah, Nabi Isa sedang munajat kepada Allah, Yahudi ini diam-diam, dia makan rotinya yang 1. Sehingga rotinya sama-sama hanya 1. Selesai, jalanlah mereka berdua. Di tengah perjalanan, karena lapar, berhenti sebentar, lalu dimakan rotinya. Nabi Isa memakan rotinya, Yahudi memakan rotinya. Nabi Isa tahu roti Yahudi itu ada 2. Makanya ditanya, Fulan, rotimu mana? Bukankah rotimu tadi ada 2? Apa kata Yahudi ini? Ya Isa, aku nggak tahu rotiku kemana. Subhanallah. Aku tidak tahu rotiku kemana. Oh baik, kata Isa alaihissalam. Lalu berjalan lagi berdua. Nah kemudian bertemulah dengan orang buta. Nabi Isa alaihissalam punya mukjizat, Ibu, bisa menyembuhkan segala penyakit. Termasuk menyembuhkan orang yang buta. Kata Nabi Isa, Fulan, mau nggak kebutaanmu aku sembuhkan? Kata orang buta ini, aku mau ya Isa. Lalu disembuhkan di hadapan Yahudi atas izin Allah, sembuh dari kebutaannya. Yahudi ini kaget. Wah hebat betul kamu Isa, bisa menyembuhkan orang buta. Apa kata Isa? Demi zat yang jiwaku berada di genggamannya. Rotimu mana? Aku nggak tahu rotiku kemana ya Isa. Masih tidak mengaku dia. Aku tidak tahu rotiku kemana. Oh jalan lagi. Jalan, setelah jalan cukup lama, datanglah rasa lapar. Nabi Isa memanggil seekor rusa. Dipanggil rusa, rus, subhanallah. Ya, namanya juga rusa. Kalau monyet ya mon gitu, subhanallah. Datanglah rusa itu lalu disembelih. Disantap berdua Yahudi dengan Nabi Isa alaihissalam. Setelah selesai disantap rusa itu dihidupkan kembali. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Apalagi hanya rusa mati, itu sangat mudah. Dihidupkan lalu disuruh rusa itu pergi. Pergi kamu rusa. Yahudi ini kaget. Wah, lebih hebat lagi. Tadi menyembuhkan orang buta, sekarang menghidupkan rusa yang mati. Hebat betul kamu Isa. Apa kata Isa? Demi zat yang menghidupkan rusa ini. Rotimu mana? Subhanallah. Masih roti ditanya. Aku nggak tahu ya Isa rotiku kemana. Oh baik kata Isa alaihissalam. Jalan lagi berdua. Jalan. Lalu melihat ada 3 buah batu, Ibu. Kata Nabi Isa, kamu tahu itu apa? Itu batu ya Isa. Lalu di hadapan Yahudi ini dirubah batu itu menjadi emas. Mukjizat dari Allah. Jadilah emas, 3 buah batu berubah menjadi emas. Lalu kata Isa alaihissalam, Yahudi, itu emas ada berapa? Ada 3. 1 milikku dan 1 milikmu. Lalu kata Yahudi, terus yang 1 milik siapa? Kata Isa alaihissalam, yang 1 akan aku berikan kepada siapa yang memakan rotimu. Oh yang makan rotiku ya aku ya Isa. Subhanallah. Baru ngaku Ibu. Inilah manusia itu kalau sudah dunia itu apa? Oh baru aku. Lalu kata Isa alaihissalam, atas kejujuranmu, ambil emas ini menjadi hadiah untukmu semuanya. Diambil semuanya, diserahkan. Nabi Isa pergi dengan sahabatnya, namanya Hawariyun. Sahabat Nabi Isa itu namanya Hawari. Ya, pergi. Lalu Yahudi sedang menikmati emas itu, datang 3 perampok. Dibunuh, mati. Subhanallah. Sekarang emasnya milik siapa? Milik perampok. Tapi namanya perampok kan dia juga lapar. 1 orang disuruh untuk mencari makanan keluar. Yang 2 menjaga emasnya. 1 keluar. Ketika yang 1 keluar mencari makan, yang 2 ini ada niat jahat. Apa dia katakan? Nanti kalau teman kita yang cari makan itu datang, kita bunuh. Supaya masing-masing kita mendapatkan 1,5 bagian. Subhanallah. Ternyata temannya yang beli makanan, dia juga punya niat yang sama. Ini kalau makanan saya racun, 2 orang nanti teman saya akan mati. Subhanallah. Begitu datang ini orang, ditikam, mati.
Selesai. Setelah mati, makanannya diambil lalu dimakan. Setelah makan karena ada racunnya, mati dua-duanya. Subhanallah. Coba lihat kisah ini. Ini dunia tuh begini, Ibu. Yahudi dan 3 perampok, 4 orang ini tidak mendapat apa-apa kan? Padahal keinginannya berharap mendapatkan bagian yang paling banyak. Itulah serakah tuh begitu. Ujung-ujungnya tidak dapat apa-apa. Itulah dunia. Dunia itu dikatakan mata. Apa itu mata? Kesenangan. Tapi gurur, menipu daya. Itu dunia. Makanya orang yang ngejar dunia, subhanallah, sampai lupa kewajibannya. Maka ini, kalau lihat kisah ini, maka dia akan rugi, menjadi manusia yang rugi tidak hanya dunia tapi akhiratnya. Ya, dunia itu kalau ngejar dunia, dunia juga rugi apalagi akhirat. Ya, contoh ada orang misalnya, mohon maaf, suami cari nafkah, ya sampai lupa ibadah, sampai lupa sholat. Walaupun mencukupi kebutuhan keluarganya, ya dia bangun rumah, dia renovasi rumah, belum sempat rumah itu jadi, hampir selesai tinggal ditempati, dia wafat. Dia mati, Ibu. Ternyata tidak lama setelah masa iddah, istrinya mendapat jodoh lagi, Allah kasih itu suami baru. Ya Allah ya Rob, yang capek-capek siapa tadi? Suami pertama yang menikmati suami yang baru. Itu yang dihisap yang suami pertama, yang suami baru menikmati nikmat rumahnya. Yang pertama dihisap, kamu dari mana hartamu? Kemana dikeluarkan hartamu? Subhanallah. Itu dunia tuh begitu, mata gurur, ya. Kesenangan yang menipu daya. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh para sahabat, ya Ali, sifli ani dunia. Sifati aku tentang dunia. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Dunia itu awaluhu buka, wa awsatuhu ana, wa akhiruhu fana. Dunia itu awalnya tangisan. Awalnya tangisan. Bayi lahir pasti nangis. Bahkan kalau bayi lahir tidak nangis, ibunya yang nangis. Ya Allah, suster kenapa tidak nangis anak saya? Subhanallah. Tengah-tengahnya capek, kelelahan. Ya, apa yang tidak capek? Sekarang ini kita sedang di tengah-tengah nih. Apa yang tidak capek dunia ini? Semua capek. Ibu mau sholat capek, ngaji capek, di rumah juga capek. Ya, nonton TV capek, nonton drakor capek, semua capek. Betul enggak? Makanya perempuan itu punya 3 amalan yang wajib ditunaikan. 1, kalau lagi santai sambil nonton, ngemil. Kalau lagi bosen, ngemol. Kalau lagi capek, ngomel. Tuh, perempuan tuh tidak lepas dari 3 itu. Kalau 3 ini ada dalam dirinya, maka inilah dikatakan 4 sehat, 70 sempurna. Subhanallah. Insya Allah ibu sehat walafiat lah kalau masih ada ngemilnya, masih ada ngemolnya, masih ada ngomelnya. Aman dunia ini Pak. Subhanallah. Nah, itu digambarkan dunia tuh tengahnya capek. Apa yang tidak capek? Ya, belum nikah capek, anak masih kecil capek, anak sudah lari lebih capek, anak nanti sudah nikah capek lagi. Kenapa? Ngurus cucu. Ya, semua capek. Duduk begini dengerin Ustadz ngomong, capek nggak? Capek. Apalagi yang ngomong ibu. Subhanallah. Yang dengerin aja capek, ya. Jadi semua juga capek. Tapi mudah-mudahan capek kita ini capek yang berbuah ridhonya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu dunia tuh, tengahnya capek. Jadi kalau berharap tidak capek, nanti di surga. Di kuburan capek enggak? Capek. Di kuburan capek. Ditanya, ya siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Apalagi yang mendapat siksa kubur, naudzubillah, capek. Yang mendapat nikmat sih tidak capek, menikmati dia. Ya, tapi yang namanya alam barzah ataupun alam akhirat sebelum masuk ke surga tetap ada capeknya. Nanti kalau sudah di surga hilang semua kelelahan kita. Makanya ahli surga itu kalimatnya apa? Lisa iha rodiyah. Itu kan? Lisa iha rodiyah. Apa artinya? Mereka ridho. Orang-orang yang di dalam surga itu, penghuni surga itu ridho dengan apapun yang Allah berikan. Gak ada penghuni surga protes itu gak ada. Ya Allah, surga saya kurang dingin. Gak ada. Ya Allah, kenapa surga saya di bawah, dia di atas? Tidak ada, Ibu. Semua penghuni surga itu ridho dengan hasilnya. Kenapa? Lisa iha. Karena usaha mereka, usahanya di dunia sudah capek, sudah lelah, sabar dengan ujian, dengan musibah, maka mendapatkan hadiah berupa surga, mereka ridho. Ya, sama dulu ibu waktu kecil. Ibu dulu pernah kecil kan?
Ya, saya juga pernah kecil, sampai sekarang masih kecil. Dulu waktu kecil pernah dilarang orang tua kita atau enggak? Orang tua suka ngelarang enggak? Apa tuh contoh-contohnya? Nggak boleh main hujan atau nggak boleh pulang malam-malam ya, anak perempuan ya. Nggak boleh pulang malam atau jangan suka nginep di rumah orang misalnya, atau jangan ini. Nah, dulu ketika kita diperingatkan seperti itu, kita sebel, kita jengkel. Kenapa sih nggak boleh? Ini aku kan udah SMA loh mama, kok nggak boleh keluar? Aku kan sudah kuliah loh kok. Dulu mungkin jengkel, tapi setelah kita tahu manfaatnya sekarang, baru kita membenarkan itu, betul nggak? Oh iya ya, dulu ternyata kenapa orang tua saya melarang begini? Ya saya dulu waktu kecil ibu, kalau pada maghrib belum di depan Iqra, juz amma itu, dicolok-colok sama almarhumah nenek. Almarhumah nenek itu kalau ngajar bukan sapu, lidi. Kalau sapu lumayan lah, cuman disabet. Tapi kalau lidi dicolok. Oh itu dicolok-colok gitu. Ya sebenarnya bukan niat mencolok, tapi marahnya itu sambil tunjuk-tunjuk, kalau kebablasan ya kena. Subhanallah. Ya orang marah rata-rata kebablasan karena di luar kontrol itu kan. Nah sampai dicubit-cubit sampai biru. Kenapa sih harus begini ngaji begini? Subhanallah, baru sadar sekarang, seandainya tidak seperti itu mungkin saya tidak bisa baca Quran sampai hari ini. Ya. Coba tanya orang tua yang sampai hari ini belum bisa baca Quran. Mungkin dulu ketika kecil tidak terlalu disiplin soal belajar Quran. Baru kita sadar. Nah itulah gambaran ahli surga tuh begitu. Saya dulu waktu di pesantren termasuk beberapa kali pernah dihukum. Ya ditempeleng tuh beberapa kali, sering lah. Karena melanggar aturan itu kan, dipukul pakai rotan ya, karena di Gontor itu terkenal disiplinnya. Nah, beberapa bulan yang kemarin saya bertemu kakak kelas saya di Jakarta. Qadarullah beliau adalah yang dulu sering menghukum saya. Karena beliau bagian keamanan. Di pesantren itu kan yang suka kasih hukuman bagian keamanan. Ya, kalau Kismi Taklim tuh itu dalam urusan ibadah. Tapi kalau secara umum disiplin itu bagian keamanan, Kismul Amni, security. Beliau melihat saya di sosial media, lihat saya di televisi, beliau kaget. Subhanallah. Komentar pertama apa? Ya Allah, ini Taufik yang dulu. Subhanallah. Saya nggak nyangka antum sekarang begini. Ibu, kira-kira kalau komentar seperti itu, saya dulu waktu di pesantren bandel apa benar? Subhanallah. Langsung semangat ibu, bandel katanya. Ya, ya karena komentarnya begitu. Saya nggak nyangka sekarang antum begini. Ya Allah, Taufik dulu, ingat nggak saya tempeleng kamu dulu? Ingat nggak saya jemur kamu, saya jewer kamu? Ingat nggak dibotak dulu? Saya semua ingat Ustaz. Saya sampaikan, saya ingat. Ketika kami bertemu, saya katakan, saya ingat semua itu. Dan saya berterima kasih hari ini. Kalau waktu itu Ustadz tidak melakukan saya seperti itu, mungkin saya tidak seperti ini sekarang. Baru kita ridho sekarang. Dulu ketika dihukum, saya jengkel ibu sama dia. Wah Allah, ini kalau bukan kakak kelas ini, saya dendam ini, saya marah ini. Tapi karena kita sebagai adik kelas, beliau kakak kelas, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Waktu itu saya jengkel. Tapi begitu ketemu, apa yang saya katakan? Ini karena antum dulu hukum saya jadi begini sekarang. Subhanallah. Nggak lama ibu datang, adik kelas kami, ya ini kita ketemu di kantor travel, adik kelas kami datang. Beliau juga cerita, tiba-tiba dia cerita, saya dulu pernah dipukul Pak Kiai. Lebih hebat lagi. Saya dipukul kakak kelas, dia dipukul Pak Kiai. Ini kesalahan lebih parah ini, subhanallah. Lalu saya komentari begini. Komentar saya, justru itu. Karena antum dipukul Pak Kiai, sekarang antum punya travel. Mungkin kalau yang dipukul saya, ini travel punya saya sekarang, subhanallah. Nah, itu ungkapan-ungkapan ketika kita sudah tahu hikmahnya, ridho. Ridho dengan itu. Kenapa? Karena kita sudah merasakan kenikmatan dan manfaatnya. Itulah nanti gambaran ahli surga. Jadi orang-orang yang dikatakan apa tadi? Orang yang sadar dunia ini adalah tempatnya capek, tapi capeknya akan berbuah keindahan ketika capeknya dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dunia itu kata Ali, apa? Fana, tidak ada. Tidak ada ketiadaan. Ya. Sehebat apapun kita punya dunia, kita mati hanya membawa amal. Ya, sehebat apapun dia punya. Orang yang dikubur di San Diego Hill, coba.
Walaupun itu mahal kuburannya, apakah di dalamnya ada kulkas 3 pintu, spring bed 2 tingkat? Nggak ada kan? Tetap saja gelap, sempit. Hanya luarnya saja casingnya mewah. Luarnya iPhone, dalamnya Nokia. Subhanallah. Ya, makanya tidak ada. Dunia itu tidak ada kecuali yang kita bawa itu kata Nabi. Ketika sahabat bertanya, ya Rasul, hartaku itu apa? Hartaku itu mana? Kata Nabi, hartamu itu yang kamu makan sampai habis, yang kamu pakai sampai rusak, yang kamu sedekahkan di jalan Allah ketika kamu sedang cinta kepada harta yang kamu miliki itu. Jadi kalau kita masih cinta nih, masih cinta harta, cinta uang, kita sedekahkan, itulah yang dikatakan harta kita. Jadi kalau nanti kita sudah tidak cinta, Ibu, ya itu sudah kurang manfaat kata Nabi. Ada orang sudah sakaratul maut baru sedekah. Kata Rasulullah, ya itu seperti ada tamu, lalu kita siapkan macam-macam makanan, kue, hidangan, ternyata hidangannya sudah expired. Sudah tidak bisa dimakan kan? Ya itulah orang yang baru sedekah ketika sakaratul maut. Tidak harus sedekah pun hartanya sudah menjadi milik orang. Buat apa? Iya. Makanya yang dikatakan harta kita itu yang kita sedekahkan ketika kita masih hidup dan kita masih mencintai harta itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Tidaklah dikatakan itu satu kebaikan ya kecuali kita memberikan apa yang kita cintai. Ya, kita menginfakkan apa yang kita cintai. Barulah itu dikatakan kebaikan. Subhanallah. Makanya para sahabat itu kalau melihat bajunya di antara baju mereka bagus, ada yang memuji misalnya, Abu Bakar bajumu bagus, itu langsung diserahkan, dilepaskan langsung diserahkan. Itu para sahabat tuh, karena yang kita sedekahkan itu seharusnya apa yang kita cintai itu yang terbaik. Ini kadang-kadang kalau ada donasi baju bekas, benar-benar bekas Ibu, kita sudah nggak mau pakai, kok disuruh orang pakai, makanya tidak menjadi kebaikan. Ya, jadi kebaikan itu yang apa yang kita suka. Tapi memang ini kalau diamalkan berat. Ya, kalau hadis ini diamalkan berat. Saya khawatir nanti tiba-tiba ada yang bilang, Ustadz, itu handphonenya bagus. Subhanallah. Ya, iman kita tidak seperti iman para sahabat. Ya, itulah dunia, Ibu. Jadi, poin pertama ini adalah untuk merencanakan kematian terindah dengan cara terus mengingat kematian. Tapi mengingat kematian ternyata tidak mudah. Kenapa? Karena ada satu penyakit namanya cinta dunia. Tapi orang yang sudah kenal dunia, dia tidak lagi cinta. Bahkan dia talak dunia itu. Kenapa? Karena dunia itu tangisan, dunia itu kelelahan, dunia itu ketiadaan. Baik, Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana merencanakan kematian yang terindah itu? Kata para alim ulama, muhasabah. Ya, muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri ya, atau refleksi. Yang dimuhasabah itu apa? Amal dan iman. Ada dua hal. Kita muhasabah dengan amal kita seperti apa dan iman kita bagaimana. Ini penting Ibu yang dirahmati Allah. Ada ungkapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini contohnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pernah suatu hari mengumpulkan para sahabat. Semua sahabat dikumpulkan. Lalu Umar bin Khattab naik ke atas mimbar. Setelah naik ke atas mimbar, Umar mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ana Umair, ana Umair, ana Umair. Lalu turun dari mimbar. Kata para sahabat, ya Umar, maksud Anda itu apa? Kami dikumpulkan, kami kira Anda ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Ternyata hanya mengatakan anak Umair, anak Umair. Ibu tahu anak Umair itu apa? Umair itu sebenarnya untuk mengecilkan namanya Umar. Jadi kalau Umar itu kan terkenal gagah. Umar, gagah kan, pemberani kan, setan saja takut. Jadi Umar tuh kalau ketemu setan, setannya yang lari. Kalau kita kan kita lari dari setan, setannya ngejar. Itu bedanya. Bahkan kadang-kadang setan tuh kalau kita baca ayat kursi, dia nggak mempan. Setannya yang baca ayat kursi ke manusia tuh. Karena sudah berlebihan untuk kesalahan manusia tuh. Subhanallah. Nah, itu dikatakan Umar bin Khattab
Kalau disebut Umar berarti kegagahannya yang muncul. Tapi kalau disebut Umair berarti mengecilkan Umar. Nyambung nggak maksud saya? Jadi ya meledek. Umair berarti ya Umair kecil, Umair rendah, remeh. Tuh bahasa Arab tuh begitu. Umar itu maknanya kuat, gagah. Umair itu mengecilkan. Nah, kenapa Umair sampai mengatakan dirinya sendiri kecil sehingga para sahabat mengatakan, "Ya Umar, Anda merendahkan diri Anda di hadapan para sahabat." Apa kata Umar? Tadi malam aku gelisah. Karena tadi malam aku merasa seluruh kebaikanku, ya seluruh perbuatanku ini perbuatan yang terbaik. Aku merasa kepemimpinanku ini kepemimpinan yang terbaik. Karena memang di zamannya Umar Islam itu berkembang. Karena Umar cukup lama memimpin menjadi khalifah. Abu Bakar hanya 2 tahun setengah. Umar cukup lama. Makanya Umar merasa kayaknya amal saya ini sudah hebat jadi pemimpin. Naudzubillah. Itu namanya apa Ibu? Ujub kan? Bangga diri dengan amal solehnya. Makanya Umar gelisah, khawatir ini tidak menjadi kebaikan di mata Allah. Sehingga pagi-pagi Umar kecilkan dirinya di hadapan manusia bahwa aku ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa di mata Allah. Ana Umair. Di mata kalian aku Umar, di mata Allah aku Umair. Itu begitu Ibu. Itu namanya menghisap amal. Karena kadang-kadang kita ini mohon maaf, manusia ini kan punya sifat gede rasa. Apa gede rasa? GR. Baru ngaji saja, baru ngaji, misalnya istiqomah ngaji, itu sudah merendahkan orang yang nggak pernah ngaji, betul nggak? Iya, Ibu itu nggak pernah loh ada di taklim. Tuh selalunya adanya di majelis gibah, astagfirullah. Ini ujian Ibu, orang yang sering taklim tuh ujiannya begitu. Apalagi pengurus taklim, itu ujian juga. Nah, saya kan ngurus taklim, masa nanti nggak ngurus panitia surga, astagfirullah. Nah, jadi amal kita itu bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dievaluasi. Kenapa? Karena nanti ada orang begitu menghadap Allah, dihisap amalannya nggak ada. Amilatun nasibah. Nggak ada amalnya. Bahkan ada orang yang amalnya muflis. Apa itu muflis? Bangkrut. Dia bawa amalan banyak, begitu dihisap habis. Ada orang datang, ya Allah saya didolimi, belum beres di dunia, ambil. Ya Allah, ini dia punya masalah dulu belum minta maaf, ambil. Ya Allah, saya dulu dibicarakan aib saya, ya Allah, ambil. Habis lama-lama itu muflis. Ya, kenapa? Kalau kita muhasabah yang muncul dari hati kita apa? Terus memperbaiki amal. Makanya Rasulullah doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, minta diterima terus amal kita. Ya, orang yang sering evaluasi amal solehnya, dia tidak akan berhenti untuk beramal. Karena dia tidak akan tahu, tidak akan pernah tahu amal mana yang membuka pintu surga untuknya. Nah, inilah salah satu cara istiqomah itu apa? Muhasabah. Ya, muhasabah. Bahkan muhasabah itu manfaatnya bukan hanya istiqomah, tapi pasti lebih baik. Ya, pasti lebih baik. Ada perusahaan itu setiap tahun ada nggak evaluasinya? Ada. Tujuannya apa? Dia akan tahu, oh ini ternyata bagian ini kurang bagus, ya sistemnya kurang bagus. Nanti dievaluasi, diperbaiki lagi. Ya sama pengurus taklim juga ada kan evaluasinya, pasti ada. Ini kenapa ya kok kajian kita begini ya. Ini evaluasi ustadznya begini, ganti ustadz lain atau bagaimana. Nah, itu namanya bagian dari memperbaiki. Makanya amal soleh kita pun harus ada evaluasi. Ya, jangan merasa si paling beramal soleh lah. Pokoknya ini PR buat kita, khususnya juga saya pribadi Ibu. Jadi tidak mudah untuk menjaga amal soleh. Belum lagi nanti ada sifat hasad, hancur amal soleh. Ada sifat riya. Bahkan kalau syirik rontok amal itu. Ya, naudzubillah. Ini bagaimana Umar bin Khattab mencontohkan kita untuk evaluasi amal soleh. Yang kedua, iman yang dimuhasabah. Iman. Jangan juga merasa sudah beriman. Tenang dalam keimanan. Nyaman karena sudah beriman. Nah, ini penting. Seorang Abi Dzar Al-Ghifari, ya, beliau mengatakan, Abi Dzar Al-Ghifari itu sahabat Rasul SAW. Wallahi thumma wallahi.
Ma amina rajulun min sulbil iman illa wasulib. Demi Allah, sungguh demi Allah. 2 kali disebut nama Allah. Tidaklah seseorang merasa aman dari tercabutnya iman kecuali dia akan tercabut imannya. Na'udzubillah. Ibu, siapa yang menjamin iman kita masih ada sampai wafat? Ada yang menjamin? Gak ada. Makanya Nabi mengatakan ada orang paginya beriman, sorenya murtad. Ada orang sorenya beriman, paginya murtad. Siapa yang menjamin? Ada sahabat Rasul namanya Bal'an bin Baurah. Sahabat Rasul. Ketika Rasulullah wafat, dia ikut di barisan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Padahal sahabat Nabi loh. Ya, kita ini sahabat siapa? Dikatakan kita ini jauh daripada Rasulullah. Makanya lebih besar fitnahnya. Jangan merasa aman dengan iman. Maksudnya begini. Ah, tenang, kan grup WA saya isinya ustadzah semua. Aman ini mah. Ah, tenang, kan saya circle-nya orang-orang majelis ilmu. Ah, tenang, ini saya follow para habaib, saya follow para asatid. Nah, jangan merasa aman dengan iman kita karena iman kita ini bukan otoritasnya manusia, tapi yang punya iman kita siapa? Allah. Ya, orang yang dekat Rasul saja belum ada yang tidak beriman kok. Siapa namanya? Abu Thalib, Abu Jahal, ya, Abu Lahab. Kurang dekat apa dengan Rasulullah SAW? Hidup di zaman Rasul. Makanya muhasabah iman itu caranya amal soleh. Jadi ini ada hubungan Ibu. Kenapa kita muhasabah amal dan muhasabah iman? Karena ini berefek. Iman tidak akan bisa kuat grafiknya tanpa amal soleh. Dan amal soleh tidak akan bisa dilakukan tanpa iman. Ini 2 hal yang gak bisa pisah. Ibu bisa berangkat ke majelis taklim karena apa? Karena sehat. Berapa banyak orang sehat gak berangkat? Karena punya mobil. Banyak yang punya mobil gak berangkat karena punya waktu luang. Banyak yang punya waktu luang tidak berangkat. Kita berangkat karena kita punya iman. Jadi yang mendekatkan yang jauh itu iman. Yang meringankan yang berat itu iman. Orang kalau sudah iman, macet-macet mah dinikmati. Karena semakin macet perjalanan ke majelis ilmunya, yakin semakin lancar ke surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Orang kalau karena iman, panas-panas dinikmati. Semakin panas perjalanan, semakin dingin nanti di akhiratnya. Nah, itu iman tuh begitu. Ya, maka evaluasi iman kita dengan cara apa? Dengan cara kita mengevaluasi amal, maka nanti akan berefek kepada iman. Memang sehebat itu harus evaluasi iman. Apa pentingnya? Pentingnya adalah perkataan Abi Dzar Al-Ghifari tadi, khawatir dicabut ketika wafat dalam keadaan tercabutnya iman. Itu masalahnya Ibu. Kita nggak tahu akhir kita bagaimana. Ya, makanya kalimat siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah, berikan aku petunjuk jalan yang istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim, itu kan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu dijelaskan dalam Al-Qur'an siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang di atasnya Allah anugerahi kenikmatan. Pertanyaannya, jalan siapa itu? Coba, jalan siapa itu? Ibu tahu nggak? Yang di atasnya ada kenikmatan tuh jalan siapa? Surah An-Nisa 69. Ada 4 golongan. Minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Ada 4. Wa ulaika wa hasuna ulaika rafiqa. Ada 4 golongan. Dan Ibu kalau perhatikan surah Al-Fatihah ini menarik. Ketika Allah berbicara maghdub itu Yahudi. Godop, marah, yang dimarahi, yang dimurkai. Isim maf'ul, kata benda. Dolin, yang tersesat itu juga kata benda. Menggunakan isim kata benda. Tapi ketika berbicara an'amta, itu kata kerja. Ini yang belajar bahasa Arab pasti paham. Yang wajahnya bingung pasti nggak ngerti, ya. Tapi nggak apa-apa. Memang awal-awal bingung, nanti lama-lama pusing. Ya, subhanallah. Apa bedanya kata kerja dan kata benda dalam kaidah bahasa Arab? Kalau kata benda itu tidak terbatas. Artinya yang Allah murkai tidak hanya Yahudi, yang tersesat tidak hanya Nasrani. Bisa jadi seorang yang mengaku Muslim perbuatannya seperti Yahudi dan Nasrani.
Itu maksudnya, tidak terbatas. Makanya hati-hati. Jangan-jangan kita ini casing. Sehingga tadi dikatakan harus muhasabah iman kita. Tapi kalau an'amta itu kata kerja. Kata kerja itu artinya terbatas. Kapan? Masa lalu. Jadi yang mendapat nikmat itu orang-orang yang sudah wafat, Ibu. Nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Mereka itu. Orang sekarang belum tentu. Kenapa? Karena ukurannya matinya bagaimana? Nyambung nggak maksud saya? Jadi kalau kita belum wafat, kita nggak bisa termasuk dikatakan syiratal ladzina an'amta alaihim, maka nggak bisa dicontoh. Kata ulama, jangan jadikan idola orang yang masih hidup. Ini saya ulangi lagi nih. Jangan menjadikan idola orang yang masih hidup walaupun dia ulama sekalipun. Karena kita tidak tahu akhirnya bagaimana. Terus kalau dengar ceramahnya gimana? Itu boleh. Mendengar nasihatnya itu boleh. Tapi menjadikan dia idola tidak boleh. Karena kalau sudah idola, Ibu, berat. Coba kalau sudah idola, ini seandainya orang ini matinya su'ul khatimah, kalau dia tidak dapat petunjuk bisa jadi dia membenarkan itu. Karena sudah mengidolakan. Orang kalau sudah mengidolakan kan yang hitam jadi putih, betul nggak? Yang jelek jadi bagus saja itu. Tapi kalau dia benar hatinya, pasti dia kecewa. Ya Allah, ternyata yang saya idolakan begitu ujungnya. Ya kan? Makanya tidak boleh mengidolakan orang yang masih hidup. Tapi untuk mendengar nasihatnya boleh. Makanya Ibu ngaji, Ibu follow Instagram para ulama, ya, para kiai. Bukan mengidolakan, tapi ingin mendengar nasihatnya. Itu niatnya begitu. Nah, sehingga ya ketika orang-orang itu tidak muhasabah dengan imannya, khawatir tercabut imannya, kata Abi Dzar Al-Ghifari. Saya ambil contohnya seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini langsung Ibu kita lihat sahabat Umar, bagaimana sahabat Umar memuhasabah imannya. Umar bin Khattab itu sahabat yang sudah diakui punya banyak keistimewaan. Ya, di antara keutamaannya Umar bin Khattab, kata Rasulullah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Berarti Umar termasuk sahabat yang dijamin surga. Yang kedua, Umar punya keutamaan ketika Rasulullah di atas Jabal Uhud. Uhud bergetar saat itu. Ketika Uhud bergetar, Rasulullah mengatakan, "Uthbut anta ya Uhud." Diam kamu ya Uhud. Fa inna fawqakan nabi wa siddiq wa syuhada wa syahidain. Diam kamu Uhud, di atasmu ada nabi, ada siddiq, maksudnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan ada syahidain. Syahidain itu dua sahabat yang mati syahid. Namanya Utsman dan Umar radhiyallahu anhu. Padahal mereka masih hidup. Tapi Nabi sudah mengatakan mereka akan mati syahid. Dan ternyata benar, Ibu. Utsman wafat ketika baca Quran ditusuk. Ya, wafat ketika sedang baca Quran ditusuk. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sedang sholat subuh jadi imam ditusuk. Dua-duanya mati syahid. Itu keutamaan Umar tuh. Dikatakan tadi dijamin surga, kemudian mati syahid. Yang ketiga, Rasulullah pernah jalan-jalan ke surga. Oh, Nabi itu jalan-jalannya hebat ke surga. Kita baru ke Ragunan aja nggak mau pulang. Subhanallah. Ya, Rasulullah jalan-jalan ke surga. Lalu Nabi melihat ada istana dari emas. Qasr minadz dzahab, dalam riwayatnya dikatakan. Rasul bertanya kepada Jibril. Ya Jibril, liman hadza? Milik siapa ini? Kata Jibril, hadza li rajulin minal Arab. Ini milik laki-laki dari Arab. Kata Nabi, oh, dari Arab. Jangan-jangan saya kan dari Arab. Tuh, Nabi pernah GR, Ibu, subhanallah. Iya. Ya enggak apa-apa, GR dengan surga bagus, ya. Lalu tanya lagi Jibril, liman hadza? Ini milik siapa? Kata Jibril, hadza li rajulin min Quraisy. Ini punya laki-laki dari Quraisy. Oh, dari Arab, dari Quraisy. Pasti saya nih. Makin GR tuh. Tapi belum jelas, maka ditanya lagi, Jibril, liman hadza? Milik siapa ini? Hadza li Umar bin Khattab. Ini milik Umar bin Khattab. Ini pelajaran, Ibu, kalau kita bertanya sesuatu dan belum jelas, tanya terus. Jangan buru-buru menyimpulkan. Ini milik siapa? Ini milik jamaah Nurul Qalbi. Oh, saya juga jamaah nih. Kayaknya punya saya nih, subhanallah.
Iya, tanya dulu, jelas. Oh ini punya fulana, oh baru punya fulana. Nah, itulah keutamaan Umar bin Khattab, punya istana di surga. Lalu Rasulullah melihat bidadari surganya itu di istana itu ternyata milik Umar. Jadi lengkap istananya, lengkap dengan bidadarinya. Inilah dalil bidadari surga sudah diciptakan oleh Allah. Sudah ada. Sampai dari diciptakan surga sampai hari ini sudah ada bidadari surga di dalam surga. Nunggu siapa? Nunggu ibu yang solehah. Nanti ibu yang solehah itu menjadi ratunya mereka. Subhanallah. Iya, jadi ibu ini ratu bidadari surga. Tapi jangan ngaca dulu nanti di surga. Ya. Kalau sekarang ibu nggak yakin nanti. Jangan cerita-cerita kepada suaminya, nanti suaminya juga nggak percaya. Ya. Ayah, kenalkan ratu bidadari surga, subhanallah. Ayahnya bisa pingsan itu ya. Nah, tapi Rasulullah menundukkan pandangannya. Kenapa? Karena itu milik Umar. Nabi tundukkan pandangan, Rasulullah keluar. Lalu diceritakan kepada Umar keesokan harinya. Ya Umar, aku jalan-jalan dari surga dan aku melihat istana emas milikmu dan ada bidadarinya. Makanya aku tundukkan pandanganku dan aku keluar dari istanamu. Kata Umar, ya Rasulullah, apakah aku harus cemburu kepadamu ya Rasulullah? Subhanallah. Oh, itu indah dialog Umar dan Rasulullah. Lalu Umar bin Khattab juga Nabi mengatakan kalau seandainya ada Nabi yang pantas menjadi Nabi, Umar. Coba kita lihat. Keutamaan yang luar biasa dimiliki Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab masih merasa dirinya munafik. Ini ibu luar biasa. Umar ini kan imannya sudah hebat. Tapi khawatir dengan imannya sampai dia takut kalau dirinya itu ternyata hanya iman di luar. Tapi hatinya munafik. Dari mana kita tahu? Dari pertanyaan Umar kepada Hudzaifah. Ada sahabat Rasul namanya Hudzaifah. Sahibu sirrun Nabi. Sahabat yang punya rahasianya Rasulullah. Hudzaifah ini punya daftar nama-nama orang munafik di zaman Nabi. Tapi rahasia, yang tahu hanya Rasul dan Hudzaifah. Makanya nanti ketika Rasulullah sudah wafat, kalau ada sahabat atau ada orang yang wafat, kalau Hudzaifah mensolatkan, sahabat ikut mensolatkan. Berarti dia bukan munafik. Tapi kalau Hudzaifah tidak mensolatkan, berarti sahabat tidak mensolatkan. Dia berarti munafik. Itu cara mengetahuinya. Nah, suatu hari Umar radhiyallahu anhu datang kepada Hudzaifah. Apa tujuannya? Ingin tanya. Ya Hudzaifah, as'aluka billah. Ya Hudzaifah, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah. Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada pertanyaan dengan nama Allah, kata ulama fikih, harus dijawab. Kalau tidak menjawab, yang ditanya harus puasa 3 hari, namanya kafarah. Kenapa? Karena ini pertanyaan serius. Makanya nggak boleh pertanyaan yang yang main-main, nggak boleh pertanyaan receh. Pertanyaan yang serius. Ya misalnya pertanyaan receh itu apa? Yang nggak ada manfaatnya lah. Ibu, saya bertanya dengan nama Allah. Snack hari ini apa? Itu mana penting, nggak usah ditanya itu. Ya, tapi pertanyaan yang penting misalnya, ayah, maaf, mama mau tanya dengan nama Allah. Ayah, tadi malam di mana? Pergi kemana? Sama siapa? Dan berbuat apa? Astagfirullah. Ya. Nah ini dulu waktu masih muda ya. Kalau sekarang mah enggak pulang 5 hari, wah terserah, subhanallah. Ya. Nah, itu pertanyaan as'aluka billah. Ya Hudzaifah, aku bertanya dengan nama Allah. Bertanya kepadamu dengan nama Allah. Apa pertanyaannya? Ya Hudzaifah, apakah Rasul menyebut namaku termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik? Subhanallah. Ibu yang dirahmati Allah. Kira-kira Umar pantas nggak bertanya begini? Tadi kan keutamanya sudah lihat kan? Kira-kira Umar pantas nggak bertanya begini? Ya enggak lah. Makanya Hudzaifah nangis ibu. Hudzaifah mendengar pertanyaan nangis. Ya Amirul Mukminin, bagaimana mungkin? Engkau ini orang yang punya banyak keistimewaan. Bahkan kuburanmu, atau dikatakan kita sekarang, kalau dulu Umar belum wafat ya. Maksudnya kita sekarang, keutamaan Umar itu yang kita belum sampaikan, kuburannya di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Ya nggak mungkin engkau itu ahli surga, kata Hudzaifah, engkau ahli surga. Engkau mati syahid. Ya engkau adalah sahabat yang Quran terkadang turun karena lisanmu. Bagaimana mungkin ya Umar? Subhanallah.
Tapi kata Hudzaifah, aku tidak bisa menceritakan nama-nama itu. Karena ini rahasia. La ukhassisi Rasul, aku tidak bisa menyampaikan. Nah, inilah cara benar untuk menutup rahasia. Kalau dikatakan rahasia, sampai mati dijaga, Ibu. Kadang-kadang ada orang rahasia ya. Rahasia. Jangan cerita-cerita ya. Ini rahasia. Subhanallah. Diceritakan, nanti dia juga cerita. Katanya sih rahasia. Jangan cerita ya. Akhirnya satu komplek tahu. Itu awalnya kentang jadi keripik, Ibu. Pedes lagi. Subhanallah. Makanya kalau jaga rahasia itu betul rahasia itu. Lalu kata Hudzaifah, lihat kalimat ujungnya. Ya, Hudzaifah mengatakan, ya Umar, aku tidak mungkin menceritakan ini kepadamu karena ini rahasia. Kalau aku ceritakan, nanti orang lain datang bertanya lagi, aku ceritakan lagi. Datang lagi, tanya lagi, aku ceritakan lagi. Maka aku tidak akan ceritakan kepadamu. Walakin, kata Hudzaifah, walakin idza antal munafik famanil muslimu idzan. Umar, kalau Anda munafik, terus yang muslim siapa? Subhanallah. Ibu coba, kalau Umar munafik, kita ini apa? Munaroh, subhanallah. Ya. Munarah, munafik parah mungkin. Astagfirullahaladzim. Ya, makanya itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak merasa imannya itu aman. Padahal imannya sudah hebat di atas iman kita semuanya. Nah, sekarang kita juga lebih harus sering merefleksi iman kita. Bagaimana caranya? Tadi, amal solehnya ditingkatkan. Kemudian minta sama Allah, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Nah, itu cara untuk merefleksi iman kita. Sebenarnya banyak ukurannya. Kalau ada orang lisannya berkata-kata yang kotor, tidak bisa diam, itu juga tanda imannya bermasalah. Karena kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Atau ada tetangganya lapar, dia tidak peduli, yang penting saya kenyang, itu juga imannya bermasalah. Karena kata Nabi, tidak beriman orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya lapar. Orang yang tidak bisa memuliakan tamu dan tetangganya, itu juga masalah. Karena kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah, muliakan tamu, fal yukrim jarrah, muliakan tetangga. Bahkan ukurannya, Ibu, iman kita bermasalah itu kalau ada duri di jalan atau yang menghalangi jalan, kita lihat dan kita tidak menyingkirkan. Karena itu selemah-lemahnya iman, kata Nabi. Iman kita tuh ada 70 cabang. Yang paling atas, la ilaha illallah. Yang paling rendah, menyingkirkan yang menghalangi jalan. Ya, ada paku, ada duri. Nah, apalagi kalau kita punya mobil, menghalangi jalan. Itu lebih parah, gak punya iman itu. Duri saja yang kecil, singkirkan, kata Nabi. Jadi kalau ada mobil menghalangi jalan orang, itu berarti tidak punya iman. Makanya sebelum beli mobil, beli parkiran dulu. Subhanallah. Supaya ketika punya mobil juga masih punya iman. Ya, itu adalah yang kedua. Jadi untuk merencanakan kematian terindah adalah muhasabah iman, muhasabah amal. Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga kata para ulama, hiduplah dalam ketaatan kepada Allah. Ya, ini bisa disimpulkan dalam kalimat takwa. Takwa, hidup dalam ketaatan kepada Allah. Ada satu ungkapan, kama ta'ish tamut, seperti itu Anda hidup, seperti itu Anda akan mati. Jadi kita punya cita-cita kematian husnul khotimah kan? Ya. Kita semuanya ingin wafatnya dalam keindahan. Makanya kalau ingin wafat dalam keindahan, jadikanlah ketaatan sebagai kebiasaan. Karena kepergianmu sesuai dengan kebiasaanmu. Iya, biasakan. Jadi orang yang ingin wafatnya dalam keadaan baca Quran, maka biasakanlah hidup dengan membaca Al-Quran. Itu maksudnya, Ibu. Ya, kalau Ibu punya keinginan wafatnya ketika sedang berbakti kepada suami, maka biasakanlah hidup dalam keadaan berbakti kepada suami. Ingin diwafatkan dalam keadaan duduk di majelis ilmu, maka biasakanlah diri kita untuk duduk di majelis ilmu. Jadi sebenarnya hidup kita ini, kebiasaan kita ini akan menjawab
seperti apa kematian kita. Ini gampang tuh. Ini orang biasa gosip, oh nggak jauh matinya gosip nih. Naudzubillah. Ya orang ini biasa mabok, matinya pasti sedang minum khamr. Ya orang ini biasa sujud, wafatnya sujud. Kan sudah banyak contohnya tuh, wafat sujud, wafat baca Quran, ya kan? Makanya ibu, kalau ibu punya teman yang punya cita-cita wafatnya di majlis taklim, nah itu ibu perhatikan kalau sedang taklim. Kalau begini, ya hati-hati tuh. Tapi ibu jangan buru-buru menghukumi, jangan buru-buru suruh talqin. Jangan, ya Allah, dikabulkan keinginannya dia, subhanallah. Mati, colek dulu ibu, colek. Bu, oh, kalau masih bangun, ini berapa? 5, oh itu tanda-tanda tuh. Keluarkan 100.000. Ini berapa? 100.000. Oh nggak jadi mati tuh, masih sadar, subhanallah. Ya, jadi kebiasaan kita itu akan menjadi jawaban. Seperti apa akhir kehidupan kita. Tapi susah hidup dalam taat. Karena apa? Ada ungkapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini menarik. Kata Ali bin Abi Thalib, "Wan nasu niyam." Manusia itu ketika hidup tidur. Ya, wa idza mata intabahu. Dan apabila nanti mati, baru dia sadar, Ibu. Ini kita ini sebenarnya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu yang hidup nih kita sedang tidur. Nanti kalau sudah mati baru sadar. Buktinya apa? Ada orang sudah di alam kubur baru minta kembali ke dunia ingin bersedekah. Ada nggak ayatnya? Ada kan? Coba. Dulu kemana aja waktu hidup, guys? Subhanallah. Waktu hidup kemana aja nggak mau sedekah. Begitu sudah di kuburan minta kembali untuk sedekah. Bahkan yang lebih parah ibu ada di surah Fatir 37. Ya, coba ibu catat ini, nanti cek ayatnya. Surah Fatir, surah ke-35 ayat 37. Ini lebih parah dari penghuni kubur. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ini ada orang-orang yang teriak di neraka. Subhanallah. Ahli neraka itu nanti teriak-teriak. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabb. Teriak-teriak mereka. Apa yang mereka minta? Ternyata mereka minta Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka maksudnya. Minta dikeluarkan dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Maksudnya kami akan melakukan amal soleh yang berlainan dengan dulu di dunia. Kalau di dunia aku tidak pernah sholat, berarti aku akan sholat. Kalau di dunia aku tidak pernah ngaji, aku nanti akan ngaji. Tapi ini permintaan penghuni neraka, Ibu. Lihat komentar Allah. Coba komentar Allah. Ya. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi. Kata Allah, kamu, apakah kami tidak memanjangkan umurmu? Ya, maksudnya begini. Emang belum cukup umurmu di dunia, minta balik lagi ke dunia setelah di neraka. Memang belum cukup. Sudah dikasih umur 40 tahun sudah lewat. Bahkan 60 tahun sudah lewat. Makanya usia spiritual itu arba'una sanatan wasituna sanatan kata ulama. 40 tahun itu usia warning, hati-hati. Ibu nih 39 semua kan, 1 tahun lagi tuh. Subhanallah. Ibu tahu 40 tahun itu usia kenabian kan? Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul usia 40. Artinya apa? 40 tuh betul-betul hati-hati. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala usia 40 tahun beliau pakai tongkat. Pakai tongkat, ditanya oleh muridnya, "Ya Imam, kenapa pakai tongkat?" Apa kata Imam Syafi'i? "Iya, karena ini usia yang sudah mendekatkanku kepada kelemahan." Orang kalau lemah kan tandanya bertumbuh kepada tongkat. Kenapa? Karena memang manusia itu hidupnya fase dari lemah menuju kuat, nanti kembali lagi ke lemah. Itulah fase manusia. Kelemahan pertama ketika bayi. Nanti di tengah-tengah kekuatan pemuda. Makanya pemuda itu definisinya kekuatan di antara dua kelemahan, itu pemuda tuh. Yang pertama kelemahan di waktu bayi. Yang kedua nanti ada lagi kelemahan di waktu sudah tua. Tapi Al-Qur'annya menarik. Ketika berbicara kelemahan di waktu bayi itu,
Hanya dikatakan kelemahan di waktu bayi. Tapi ketika kelemahan di masa tua, ditambah lagi kelemahan di masa tua dan beruban. Subhanallah. Ditempel dengan uban, Ibu. Kenapa? Karena memang kalau kelemahan yang pertama ini, orang suka, gemes. Sama bayi kan, gemes. Tapi kelemahan yang sama uban ini, orang mules. Subhanallah. Makanya uban itu menjadi isyarat. Ibu tahu uban itu cahaya, tahu? Kan katanya jangan Jangan dicabut ya, cahaya. Apa maksud dari cahaya itu? Iya, kata ulama itu pengingat. Jadi orang yang sudah beruban itu sebenarnya dia harus sadar, dia harus ingat menjadi hidayah supaya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dikatakan uban itu sebagai hidayah, cahaya. Makanya jangan ditutup cahaya dengan semir warna hitam. Jadi gelap lagi tuh hatinya, subhanallah. Nah, itu isyarat, Ibu. Jadi kata ulama itu tentaranya malaikat maut. Uban itu. Kan ada cerita sufi, ada seorang yang bersahabat dengan malaikat maut. Ini cerita sufi bukan hadis ya, tapi ambil pelajaran saja. Ini orang sahabat dengan malaikat maut. Ibu kalau punya sahabat malaikat maut, senang atau enggak? Horor ya. Tapi ini sahabatnya senang. Kenapa? Ya, malaikat maut. Dia mengatakan, wahai malaikat maut, kita kan sahabat. Aku boleh nggak minta satu permintaan? Oh boleh lah, sahabat. Nanti tolong kalau aku mati, sebelum engkau cabut nyawaku, kasih kabar ya. Subhanallah. Ya kalau kamu nggak sempet, WA lah, WA. Subhanallah. Kata ke malaikat maut, siap ya, oke aku kasih kabar karena kita sahabat. Berpisah, lama nggak ketemu. Ya lama nggak ketemu, tiba-tiba muncul. Datang lagi malaikat maut, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu datang nggak kasih kabar? Kan kesepakatannya kasih kabar. Mau cabut nyawaku ya? Belum. Aku mau silaturahim, kata malaikat maut. Tenang. Belum waktunya. Ya, kita masih bisa ngobrol. Oh, belum waktunya. Ngobrol, cerita-cerita. Lama nggak ketemu, pisah lagi lama, baru ketemu untuk kedua kalinya. Disitulah perintah dicabut nyawanya. Datang malaikat ini tanpa memberikan kabar. Protes ini sahabatnya. Assalamualaikum sahabatku, mohon izin aku datang diperintahkan untuk mencabut nyawa. Kata temannya ini sahabatnya, gak bisa. Kan kita punya kesepakatan. Sebelum engkau datang mencabut nyawaku, engkau beri kabar. Tapi tiba-tiba engkau datang, mana kesepakatannya? Apa kata malaikat maut? Sahabatku, sebenarnya aku sudah banyak memberimu kabar, hanya kamu tidak sadar dengan kabar itu. Bukankah dulu ketika kita bertemu rambutmu masih hitam, sekarang sudah putih? Bukankah itu kabar? Itu kan kabar dariku. Hanya kamu tidak sadar itu kabar. Bukankah dulu ketika bertemu gigimu masih lengkap? Sekarang gigimu tinggal 2. Hinggap di jendela. Subhanallah. Bukankah itu kabar? Dulu kamu waktu ketemu masih duduknya nyaman, tenang duduk. Sekarang kamu duduk cari sandaran. Bukankah itu kabar? Subhanallah. Jadi ternyata, Ibu, apa yang ada dalam tubuh kita ini adalah malaikat maut majazi. Uban, ya, hilang, mulai tidak jelas mendengar, tidak jelas melihat, ya. Gigi sudah mulai berkurang, kesehatan sudah mulai melemah, itu adalah malaikat maut majazi. Sebelum datang yang hakiki nanti kapan? Ketika ruh dicabut dari jasadnya. Nah, jadi kita ini sebenarnya setiap hari bersahabat dengan malaikat maut. Jadi ibu nggak perlu minta bersahabat, memang sudah bersahabat kita, ya kan? Yang batuk-batuk, udah batuk-batuk, pokoknya kalau ketemu baru mencium bau gorengan saja batuk lah, itu sahabat banget itu. Belum makan itu baru mencium baunya batuk, subhanallah. Ya, baru lihat kangkung udah asam uratnya tinggi, padahal belum makan. Nah, itu sahabat banget tuh, dekat banget sahabatnya itu, subhanallah. Ya. Maka ini tema ini pas betul buat yang bersahabat dengan malaikat maut ya. Nah, itu kata Allah apa? Memang belum cukup dipanjangkan. Tadi Imam Syafi'i pakai tongkat 40 tahun. Imam Suyuti menggulung kasurnya. 40 tahun digulung kasurnya. Artinya apa? Sudah tidak lagi banyak tidurnya di malam hari. Banyak untuk qiyamul lailnya, mendekatkan diri kepada Allah. Kita umur 55 malah beli kasur baru. AC baru. Subhanallah. Makin pules tidurnya, Ibu. Mana subuh jam 4 lagi sekarang. Ya. Nah, itu para ulama tuh.
Imam Al-Ghazali bahkan mengatakan, siapa yang umurnya 40 tahun masih hahaha, masih joget-joget, masih senang-senang, kata Imam Al-Ghazali, sama dengan menandatangani kontrak nerakanya dengan Allah. Na'udzubillah. Ya. Nah itu warning itu. Makanya di dalam Al-Quran ini disebut umur berapa? 40 kan? Arba'ina sanah itu. Hati-hati tuh kalau 40 tahun. Nah ini ayat bukan 40 tahun lagi. 60 tahun kata ulama tafsir. Jadi ketika Allah bertanya, memang belum cukup aku panjangkan umurmu dalam kurung 60 tahun. Subhanallah. Kalau 60 tahun itu kan sudah apa? 60. Lolita itu apa? Lolita tuh usia apa tuh? Hah? Lewat 50 ya? Lolita ya. Ya kan lewat 50 tahun. Makanya kalau sudah Lolita tuh pasti Lola. Loadingnya lama. Subhanallah. Iya. Nah, makanya pelan-pelan kita ya bahasnya. Subhanallah. Jadi sudah 60 tahun nih Bu. Allah komentari itu. Sudah 60 tahun belum cukup. Mau sampai berapa lama lagi? Bahkan Allah katakan. Yang kedua komentar Allah. Man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah sudah datang kepadamu pemberi peringatan? Maksudnya Rasulullah. Karena sudah dikirim Nabi. Karena sudah ada peringatan apa? Kematian. Tetangga wafat, keluarga wafat, orang dicintai wafat. Itu peringatan. Memang belum cukup. Kemudian apalagi? Termasuk tadi uban yang ada di tubuh kita, rambut kita, penyakit semua. Itu semua peringatan. Ya, maka Allah tidak mengabulkan keinginan ahli neraka ini. Tapi Allah tambah memberikan rasa takut. Ya, kalimatnya fadzuku famalidzolimina min nasir. Maka rasakanlah adab kami dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun. Subhanallah. Ya, jadi ini bahasa mudahnya begini. Jadi mau beramal soleh tapi telat. Karena amal soleh itu bukan di akhirat tapi di mana? Di dunia. Nah, ini yang dikatakan Ali bin Abi Thalib. Kenapa orang nggak mau taat di dunia? Karena ketika hidup dia tidur. Ketika sudah mati baru dia sadar, baru dia bangun. Nah kita nggak mau Ibu, kita tidak mau termasuk ke dalam perkataan Ali bin Abi Thalib, sekarang kita hidup dan kita harus bangun. Makanya nanti di dalam Al-Quran ada ayat, orang yang mati tapi hidup kata Allah. Ya, ada di surah Al-Baqarah itu, wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian mengatakan orang yang mati di jalan Allah, mereka mati. Bal ahya, tetapi mereka itu hidup. Kenapa? Karena mereka masih mendapatkan manfaat. Apa? Rezeki dari Allah. Jadi orang yang hidup itu seharusnya dia mendapat manfaat dan dia bisa memberi manfaat. Itulah orang hidup. Tapi ada orang yang hidup sebenarnya dia mati. Siapa itu? Orang yang tidak bisa bermanfaat dan tidak bisa mengambil manfaat. Orang-orang ini tidak bisa beramal soleh. Mengambil manfaat itu maksudnya beramal soleh. Ya, memberi manfaat berarti amal solehnya yang berhubungan dengan orang lain. Bersedekah, berinfak, zakat, itu namanya bermanfaat. Tapi kalau mengambil manfaat berarti untuk diri sendiri. Sholat, itu kan buat sendiri. Majelis taklim itu buat sendiri. Baca Quran itu buat sendiri. Dan inilah orang hidup. Seharusnya orang hidup itu dia memberi manfaat dan dia bisa mengambil manfaat. Ya, maka teruslah dalam ketaatan kepada Allah supaya Allah wafatkan kita dalam ketaatan kepada Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Bagaimana merencanakan kematian terindah? Yang keempat adalah minta tolong kepada Allah, doa. Ya, doa Ibu. Karena senjata kita ini, kekuatan kita adalah doa. Saya tidak menyampaikan doa yang lain, tapi ada satu doa di dalam Al-Quranul Karim. Doa ini menjadi ummud doa, kata Imam Ibnul Qayyim. Subhanallah. Ibu tahu ummud doa itu artinya apa? Induknya doa. Ada surah namanya Al-Fatihah menjadi ummul kitab. Induknya kitab. Berarti ada doa namanya ummud doa. Ini induknya doa. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Kalau tidak berdoa dengan doa ini, seolah-olah doa yang kita minta kepada Allah belum menjadi doa yang sempurna. Kalau ibu tidak membaca doa ini setiap hari. Makanya harus minta ini.
Apa doanya? Allah rekam di dalam Al-Quran surah Ali Imran 193. Ya, silahkan dicatat. Ali Imran surah ketiga 193. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ada 3 doa tuh. Ibu, ini doa wajibun hafalin amalin. Wajibun hafalin amalin. Ya, wajib dihafal. Nanti kalau ketemu saya lagi, nggak tahu berapa bulan lagi, ya, setoran. Subhanallah. Sudah hafal belum? Ya, gampang doanya ya. Rabbana, ambil saja doanya, nggak usah dari awal. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampuni kami. Jadi ini doa Ibu. Yang berdoa ulul albab. Ini yang berdoa ulul albab. Siapa ulul albab? Ulul albab itu orang-orang yang dia tajam daya fikirnya. Jadi akalnya cerdas. Itu ulul albab tuh. Ulul albab tuh kalau melihat langit bumi pergantian malam saja direnungkan. Jadi apa? Jadi menambah keimanan. Makanya ada ayat inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari dzalika la ayatil li ulil albab. Ini contoh ulil albab tuh begini. Ibu kalau lihat langit apa yang ada dalam pikiran kita? Ibu pernah lihat langit? Lihat matahari pernah? Ke matahari pernah ke matahari? Udah tutup ya. Sekarang ganti Uniqlo katanya, subhanallah. Coba kita kalau lihat langit, apa yang ada di pikiran kita pertama kali apa? Masya Allah, subhanallah. Hanya itu. Itu belum ulil albab namanya. Jadi ulil albab tuh begini, lihat langit pergantian siang dan malam, kok bisa ya siang tidak mendahului malam, malam tidak mendahului siang, kok bisa matahari muncul hanya siang ketika malam, bulan yang muncul, bintang juga muncul, kok bisa? Ulil albab ketika melihat fenomena itu, kalimatnya adalah ini pasti tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi ada yang mengaturnya. Itu ulil albab tuh begitu. Jadi itulah fungsi. Jadi kita ini ketika melihat apapun ada bencana alam, itu nggak langsung ngeluh. Ya Allah, kenapa sih banjir? Nggak begitu. Tapi ini pasti ada yang mengaturnya. Nggak mungkin tiba-tiba banjir. Ada musibah. Ulil albab tuh ketika ada musibah, ini pasti sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Nah, itu ulil albab tuh cara fikirnya begitu. Nah, doa ini lisannya mereka Ibu. Berarti ini doa nggak main-main. Makanya ulama menyebutnya ummud doa, induknya doa. Apa isinya? Kita bedah singkat. Yang pertama, Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampunan atau maghfirah itu adalah nikmat pertama ahli surga. Ibu, kalau Ibu diampuni Allah, walaupun maksiatnya satu isi lautan, satu isi bumi, kalau diampuni Allah, masuk surga atau enggak? Masuk surga. Kan banyak dalilnya tuh. Pembunuh 99 nyawa masuk surga. Ada seorang PSK itu, ya, penjual sate keliling, kasih minum seekor anjing, masuk surga. Nah, jadi kalau sudah diampuni, itu selesai sudah. Makanya nikmat pertama surga itu adalah maghfirah, ampunan. Nabi Adam, kenapa Nabi Adam masuk surga lagi? Kan awalnya diusir kan? Karena Nabi Adam diampuni. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus kenapa keluar dari perut ikan? Padahal sudah meninggalkan dakwah, kaumnya ditinggalkan. Padahal kata Allah, jangan tinggalkan, tunggu 3 hari. Tapi Yunus meninggalkan sebelum 3 hari. Kenapa keluar dari perut ikan? Diampuni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Jadi hidup itu Ibu sebenarnya tujuannya ibadah, tapi substansinya ampunan. Intinya tuh diampuni. Makanya setiap selesai sholat istighfar kita kan. Padahal sholat itu bukan maksiat. Sholat itu ibadah. Kenapa istighfar? Bahkan ketika para sahabat mendengar ayat, ada surah Al-Baqarah di akhir itu. Surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum al-tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ini kan ayatnya berbicara tentang Allah itu tahu isi hati kita nih. Yang zahir, yang di hati Allah tahu. Dan Allah akan menghisap semuanya. Makanya para sahabat saat itu ketakutan. Para sahabat gelisah. Dan sahabat kalau dengar azab tuh, dengar hisap tuh ngeri para sahabat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ini kalau yang zahir Allah hisap, kita ngerti. Tapi kalau yang di hati dihisap, wah celaka kita ya Rasul. Itu para sahabat tuh. Karena kita ini lebih banyak dosanya di mana? Di hati atau di jasmani? Di hati kan? Kadang-kadang mulutnya senyum, hatinya marah. Ya kan? Makanya ada istilah senyumnya membawa luka. Astagfirullah. Kadang-kadang hatinya pura-pura memuji. Ibu, bagus banget gamisnya. Padahal hatinya, nggak tahu aja kelihatan tua pakai itu. Astagfirullah. Jadi sahabat itu takut Ibu. Ini kalau zahir juga dihisap, kalau hati juga dihisap, celaka kita. Nggak ada kebaikan kita. Maka kata Rasulullah apa? Rasulullah mengatakan, katakan saja sami'na wa ata'na ghufranaka. Nah, itu dalilnya. Katakan, saya dengar, saya sudah kerjakan, saya taat, tapi hanya ampunanmu yang menyempurnakan semua itu ya Allah. Hanya ampunanmu yang bisa mengampuni atau memaafkan kekurangan kesalahan kita ya Allah. Maka istighfar itu luar biasa. Rasulullah ketika Fathu Mekah itu kan seharusnya karena sudah menang, harusnya kan pesta. Iya kan? Harusnya pesta dong. Rasulullah menaklukkan kota Mekah bersama 10.000 sahabat. Seharusnya makan kambing guling, nasi kebuli gitu kan. Tapi ternyata Allah perintahkan apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Fasabbih bihamdi rabbika was taghfir. Suruh istighfar Nabi. Ya kan? Suruh bertasbih, suruh bertahmid dan suruh istighfar. Innahu kana tawwaba. Jadi itulah hidup Ibu. Kalau sudah diampuni, surga. Yang kedua, wa kafir anna sayyi'atina. Dihapuskan, tidak hanya diampuni, dihapuskan kesalahan. Diampuni itu bisa jadi masih ada bekas tapi dicoret. Tuh misal istighfar nih. Makanya istighfar tuh begini. Nanti catatan amal kita Ibu. Kalau istighfar dicoret, oh dia pernah maksiat, dicoret. Tapi masih ada bekasnya, seperti tip X. Tahu tip X dulu? Dicoret, tapi masih ada bekasnya. Tapi kalau kafir anna sayyi'atina, dihapuskan, berarti hilang jejaknya. Makanya Allah itu punya sifat Al-Ghafur yang mengampuni, tapi masih ada bekasnya. Ada Al-Afu yang memaafkan dan hilang bekasnya. Makanya Ramadan kita diminta Rasulullah untuk berdoa, memperbanyak Allahumma innaka afuwun karim. Supaya dihapuskan. Nah itu tafsiran pertama. Kira-kira kalau diampuni, dihapuskan, masuk surga enggak? Masuk surga. Kemudian tafsiran kedua, Rabbana faghfir lana dzunubana, artinya minta diampuni dosa kecil. Wa kafir anna sayyi'atina, dosa besar. Itu kedua, makna kedua. Kalau dosa kecil, dosa besar diampuni, selesai surga. Yang ketiga, Rabbana faghfir lana dzunubana, dosa yang urusannya dengan Allah. Wa kafir anna sayyi'atina, dosa yang urusannya dengan manusia. Karena ini nggak bisa, kalau urusan sama Allah beres, sama manusia belum, susah juga kita. Makanya 70 kesalahanmu terhadap manusia jauh lebih sulit daripada satu kesalahanmu kepada Allah. Nah itu kata-kata wa kafir anna sayyi'atina. Wa tawaffana ma'al abror, dan matikan kami bersama orang-orang yang abror. Apa itu abror? Abror itu baik, kebaikan yang melekat kepada seseorang, tapi kebaikannya tidak hanya satu. Contoh, ibu punya teman,
Misalnya ditanya, siapa yang rajin infak? Dia orangnya. Siapa yang rajin tahajud? Dia juga orangnya. Siapa yang rajin taklim? Dia lagi orangnya. Siapa yang rajin menjenguk orang sakit? Dia juga orangnya. Nah, untuk menyebutkan orang ini, nggak usah disebut kebaikannya terlalu banyak. Sampaikan ini orang adalah birrun. Bir itu menunjukkan kebaikannya tidak satu. Makanya Allah punya sifat dalam Asmaul Husna al-barru. Tahu? Barun. Allah maha baik dan kebaikan Allah tidak bisa dilukiskan saking banyaknya kebaikannya. Kalau manusia birrun, makanya birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua itu jangan satu. Sebanyak-banyaknya kebaikan kepada orang tua kita. Abror itu jamaknya. Nah, maka orang-orang yang mendapatkan tiga ini, karena tema kita merencanakan husnul khotimah, dengan tiga ini, inilah indikator wafat husnul khotimah. Apa itu? Diampuni dosanya, dihapuskan kesalahannya, diwafatkan bersama orang-orang baik. Ya, maka ibu yang dirahmati Allah, ihtitamnya adalah penutupnya. Ulil albab ini, kalau kita renungkan doa ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena doa ini mencakup tiga hal. Yang pertama, Rabbana gfir lana dzunubana, itu masa lalu karena dosa itu yang sudah kita lakukan kan? Masa lalu dosa itu. Wa kafir anna sayyatina, itu saat ini, sekarang. Wa tawaffana mal abror, itu yang akan datang. Jadi ini permintaan untuk masa lalu, saat ini dan akan datang. Subhanallah. Maka doa ini wajib untuk ibu hafalkan, diamalkan setelah memahami maknanya sambil meminta kepada Allah supaya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ibu yang dirahmati Allah, manusia itu seperti kaset, kata ulama. Kita ini seperti kaset. Kaset itu tidak akan bisa dilihat isinya kalau belum masuk ke dalam kotaknya. Ya, masuk ke dalam kotaknya, masuk ke tip CD-nya, baru dilihat isinya. Itulah manusia. Manusia itu bagaikan kaset. Manusia itu bagaikan apa? CD. Dia tidak bisa dilihat nilainya, tidak diketahui isinya sebelum masuk ke dalam kotak kuburnya. Maka kita atau nilai kita akan terlihat ketika nanti kita masuk ke dalam kubur kita. Mudah-mudahan ketika Allah mentakdirkan kita masuk ke dalam kubur kita, semua nilai-nilai kita adalah nilai-nilai yang terbaik di mata Allah dan manusia. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini karena keterbatasan waktu, hujan ya, Allahumma shayyiban nafi'a. Saya kalau ingin bertanya satu pertanyaan saja boleh, karena saya harus mengajar waktu, ada kajian duhur. Mudah-mudahan ini menambah hazanah kebaikan buat kita semua. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Lakun min yang buat doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan. Oh, ada. Cari ya, udah duluan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz tadi ke arah utara. Agak menyimpang. Ustaz kan bilang kalau kita dengar ceramah boleh, tapi jangan mengidolakan ceramahnya. Saya justru kebalikannya Ustaz. Dari kecil diajarin kalau pada guru hormat, karena guru mengajarkan kebaikan. Lalu dalam konteks sekarang ini tua-tua ini ada beberapa guru yang Ustaz dalam hal ini yang saya tadinya sangat bukan mengidolakan ya, tapi sering dengar tausiahnya. Tiba-tiba di ujung-ujungnya saya dengar bahkan KDRT. Sehingga saya langsung mohon maaf nggak ngikut lagi. Saya sangat tegak lurus kalau udah nggak jadi contoh saya nggak ikut. Sementara ada teman yang mengatakan dengar saja ceramahnya, nggak peduli siapa orangnya. Saya hanya pengen lihat dari perspektif Islam. Salah nggak yang saya lakukan? Bahwa saya nggak mendengar lagi ceramah guru yang saya rasa nggak bisa dilakukan lagi. Dari perspektif Islam ya Ustaz, saya takut salah. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Iya. Ini
menyempurnakan apa yang tadi kita sampaikan, bahwa Islam sudah jauh-jauh melarang kita terlalu mengidolakan manusia yang masih hidup. Itu efeknya kan kita kecewa karena mungkin di suatu saat dia punya kesalahan, terjatuh dalam kesalahan. Nah, tapi kalau ini sudah terjadi, kasusnya seperti ini, apakah kita salah kalau kita sudah tidak lagi mendengarkan nasihatnya? Ya, ini bagian daripada hak kita sebagai umat. Ya, ibu umat. Kalau mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat yang sudah dijamin surganya, sudah benar jalannya, itu wajib. Tidak ada rasa kecewa, nggak boleh. Saya kecewa nih sama sahabat ini, saya kecewa sama Rasul, nggak boleh. Karena sudah benar manusia yang tidak mungkin salah, sempurna dalam menjadi contoh dan teladan. Tapi kalau kita tidak cocok lagi dengan manusia, itu boleh-boleh saja. Karena apa? Karena kita melihat ada asar atau jejak yang kita anggap ini tidak bisa untuk dijadikan teladan. Nah, itu hak ibu, silahkan. Kenapa? Karena masih ada yang lain yang bisa kita ambil contoh dan teladannya. Ya, kecuali kalau kita semuanya kita benci. Pokoknya sudah satu orang yang berbuat tapi semuanya kita generalisir. Pokoknya janganlah Ustadz nih begini-begini semuanya, nggak percaya. Itu nggak boleh. Nah, tapi kalau memang karena sebab individu, kita punya hak untuk tidak mengikutinya lagi karena kita menganggap ini tidak bisa kita pegang apa yang disampaikan. Masih ada yang lain yang bisa memberikan nasihat kepada kita dan kita rasa itu menjadi tempat kita lebih nyaman untuk mendengarkan dan mengikutinya, silahkan. Nah, yang penting jangan lupa menyelipkan doa juga. Ya, walau bagaimanapun ya, beliau mungkin pernah ada kebaikan yang kita rasakan manfaatnya. Doakan. Doakan artinya, ya Allah ampuni kesalahannya. Ya, jangan juga disebarkan keburukannya. Pokoknya kamu harus ikut saya, jangan ikut dia lagi. Itu enggak boleh. Itu menghasut namanya. Tapi untuk sikap kita secara pribadi tidak ada masalah. Ya, silahkan. Jadi itu Ibu. Syukran, Allah barik fiik. Ya, alhamdulillah kita sempurnakan dengan bermohon kepada Allah. Iya, silakan Ibu. Ya. Ya, berdoa itu memang ada tempat yang diijabah. Ya, misalnya di Raudhah, di Multazam, di Mekah, di Madinah, termasuk ketika kita sedang beribadah kepada Allah. Dalam keadaan apapun selama kita ibadah, di situ doa diijabah oleh Allah. Nah, itu tempatnya. Berarti di masjid, kita lagi ngaji di masjid berarti menjadi tempat yang mustajab juga. Nah, ada waktunya kapan? Ketika turun hujan. Turun hujan nih kan ketika antara adzan dan iqamah. Ketika hari Arafah, ketika sepertiga malam. Nah, jadi Ibu bisa pilih waktu mana yang kira-kira Ibu nyaman untuk bisa mengambil waktu untuk berdoa. Tapi ada juga ketika sedang dalam keadaan tertentu, misal ketika didolimi, ketika sujud, ketika sujud itu doa dijabah. Nah, Ibu bisa mengamalkan doa-doa itu di tempat-tempat atau di waktu-waktu atau di keadaan-keadaan yang disampaikan bahwa itu menjadi sebab doa mustajab. Tapi kalau bingung, belum tahu, ya sudahlah, kapanpun saja doa. Jadi jangan sampai ketidaktahuan kita kapan doa itu diijabah membuat kita tidak mau berdoa. Itu yang salah. Ibu kenapa nggak pernah doa? Doa yang mustajab di mana sih? Waktu sujud. Ya Allah, saya nggak pernah sujud lagi. Ini nggak pernah sholat. Parah ini, subhanallah. Ya, jadi kapanpun Ibu silakan. Tapi kalau tadi Ibu mengatakan waktu malam, nah itu ada di antara sepertiga malam, ya tahajud sepertiga malam itu juga bagian dari doa yang mustajab. Jadi memang minta ampunan tuh paling enak malam. Karena apa? Karena kalau malam tuh ba'da isya sebenarnya bagus. Karena kita merefleksi dari pagi sampai menjelang tidur kan kita banyak maksiat tuh. Jadi sebelum tidur tuh itu juga bagus istighfar.
supaya kalau wafat dalam keadaan sudah beristighfar. Kan nggak tahu tidur, siapa tahu tidur di atas kasur, bangun-bangun di alam kubur, kan nggak tahu. Ya. Jadi itu Ibu ya, waktunya silahkan tadi yang saya sebutkan, atau kalau nggak tahu kapanpun silahkan. Ya, saya kira itu. Syukran. Wallahu yubariku fikum. Nastaghfirullahaladzim, 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 na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.